Nuhun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya melihat ya, tadi Pak Yono sudah mulai dari sejak pra kemerdekaan sampai pada tahun-tahun 65, kemudian 48, 65 dan juga masa-masa reformasi. Demikian juga Pak Rizal mendalami hal itu atau menjelaskan hal itu. Saya mencoba Bapak-bapak Ibu sekalian, saya akan lihat dari 4 fase setelah reformasi supaya masih hangat, masih aktual, masih dapat dibayangkan begitu, dapat dilihat secara konteks begitu. Nah, saya akan mencoba berangkatnya fase kebangkitan PKI Indonesia ini dari pasca reformasi 98 begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari pasca reformasi ada 4 fase. Fase pertama adalah sebetulnya memang sudah ada gerakan, tapi masih ada pematangan konsep, pematangan ide, pematangan gagasan gitu ya, bahwa ini sebagai sebuah pengetahuan. Jadi PKI itu atau komunisme itu dianggap sebagai sebuah bahan kajian, bahan telahan gitu ya. Ini banyak penyebarluasan artikel, buku-buku begitu ya. Kemudian buku Pramudia juga ditayangkan dengan luasa, bahkan difilmkan gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya adalah mematangkan konsep, ide, gagasan bahwa PKI itu sebetulnya suatu yang halal untuk ditelaah, halal untuk dipahami, bahkan mungkin juga ujung-ujungnya adalah harus dijalankan begitu. Ini fase pertama hemat saya pada kurun waktu 98 ya kurang lebih sampai tahun 2000-an. Jadi fase itu sudah mulai ada pematangan konsep, ide, pengetahuan terhadap PKI. Ya, konteks Indonesia saja Pak, dan tidak pada konteks sejarah yang dalam. Yang kedua, fase yang saya sebut sebagai fase simbolik, Kak. Jadi PKI itu masuk dalam kaitan dengan hak asasi manusia. Soal ini mereka itu PKI itu sebetulnya sangat atau kemudian sangat menghormati hak asasi manusia begitu ya. Mari masuk pada sistem demokrasi kita. Penghormatan pada perbedaan. Mereka yang minoritas harus dihormati, dihargai eksistensi dan sebagainya. Gitu ya. Bahkan ada sebuah simbol TNI harus minta maaf pada PKI karena mereka telah melakukan perbuatan zolim kepada mereka. Itu gerakan sebetulnya sangat masif, sangat sistematis dilakukan oleh berbagai macam pihak begitu ya. Nah, jadi ini fase kedua sudah mulai dalam mengekspresikan dalam bentuk simbol-simbol gitu ya. Memang betul HAM itu netral, demokrasi juga saya pikir dianut oleh kita dan saya salah satu yang juga mengikuti lah gitu ya dan menjalankan demokrasi kita melalui pemilu, kepartean dan sebagainya. Melalui parlemen begitu ya. Tapi mereka itu hanya numpang saja dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia begitu. Intinya mereka ingin mengatakan bahwa komunisme itu juga bagian demokrasi hak asasi manusia sehingga harus dihormati keberadaannya, dihormati gerakannya dan seterusnya gitu. Ini adalah fase simbolik. Fase ketiga adalah mereka sudah mulai dari gerakan. Asalnya konsep, menggunakan simbol, kemudian atau perlambang gitu ya. Yang ketiga mulai dengan konsep gerakan, movement. Nah, ini mulai agak terasa di kebijakan penguasa, mulai agak terasa di berbagai sektor begitu ya. Misalnya di dalam kemarin kita tahu ada RUU HIP tadi juga Pak Rizal menyampaikan. Ini kan kebijakan penguasa yang hemat saya sudah mulai menampakkan ada upaya untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih sistematis, terstruktur, teratur dan terukur begitu ya. Kemudian kriminalisasi pada orang-orang yang kritis terhadap mereka yang sangat mencermati eksistensi dan gerakan PKI di Indonesia. Nah, misalnya kita contoh saja yang mungkin Bapak-bapak dan Ibu mengetahui dengan persis adanya Kiflan Zain yang dikriminalisasi gitu ya. Ada HRS Habib Syihab juga betul-betul dia dalam tesisnya jelas betul tentang Pancasila. Tapi ujung-ujungnya adalah beliau ini dianggap ekstrem, radikal begitu ya. Bahkan ujung-ujungnya adalah ingin menggantikan Pancasila begitu kira-kira begitu. Ini sudah jadi gerakan, sudah jadi suatu yang tidak mereka sembunyi tapi sudah mulai masuk kepada sistem atau pada struktur pemerintahan begitu ya dan fungsi-fungsi pemerintahan. Pak Ustadz Fa'al Tanjung juga demikian gitu ya, sampai masuk penjara, kemudian dia ceritakan bagaimana siapa-siapa tokoh-tokohnya dan sebagainya dalam media sosial kita bisa baca, kita perhatikan dan kita bisa cermati gitu ya. Nah, itu sudah gerakan, betul jadi gerakan gitu ya. Semula simbolik sudah jadi gerakan. Nah, fase keempat itu adalah fase mereka ingin ada pengakuan secara hukum, ada legalisasi dari suatu gerakan tadi. Jadi PKI boleh jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ribka Cipnaling bahwa
Mereka bagus kalau jadi partai lagi, harus diakui gitu ya. Entah embrio dari mana, tapi mereka sudah mulai secara terang-terangan ini ada pengakuan legalitas gitu ya. Nah, satu di antara kalau mereka langsung pada pengakuan perlu adanya partai, ormas yang legal, yang resmi, yang diakui negara, maka itu tidak mungkin fase itu langsung dijalankan dengan sangat frontal gitu ya. Maka dimulailah dengan satu payungnya dulu. Nah, payungnya itu ya kita tahu ada RUU-HIP begitu. Pak Rizal itu dia mengatakan, mengapa RUU-HIP itu perlu kita curigai, kita perlu waspadai sebagai sebuah langkah sistematis dari PKI untuk eksis di kita ini. Salah satu yang paling sangat kentara betul, sangat nyata betul adalah tidak mencantumkan tab tentang larangan PKI, pelajaran Leninisme, Marxisme itunya, yang diakui oleh PKI sebagai bagian dari ideologinya. Itu dilarang oleh itu. Tidak dicantumkan di dalam konsideran mengingat. Saya berkali-kali dalam diskusi berbagai macam forum gitu ya, dan teman-teman kita di parlemen mengatakan itu sudah tidak perlu dicantumkan karena itu sudah berlaku, ya jalankan saja. Tidak hanya di TAP MPR dan di KUH pidana juga ada, betul. Tapi substansi HIP berkaitan dengan ideologi. Dan ideologi Pancasila itu katakanlah kalau dia sebagai ideologi sangat bertentangan secara diametral dengan komunisme, Leninisme, Marxisme gitu. Itu substansinya sangat berhubungan, sangat berkaitan. Dalam pembentukan undang-undang, tata pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan betul bahwa setelah kita mencantumkan konstitusi mengingat adalah memasukkan perundang-undangan yang memang secara substansial berkaitan, relevan dengan apa yang akan diatur. Jadi aneh, TAP 25 itu tidak dimasukkan. TAP-TAP yang lain malah yang sesungguhnya tidak langsung berhubungan dengan substansi HIP malah dicantumkan. Mendengar hal ini mengandung dan mengundang kecurigaan kita kepada RUU-HIP ini. Pak Rizal tadi singgung, saya garis bawahi dengan sangat tegas. Pancasila diperas menjadi Trisila. Trisilanya adalah sosio-naturalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pak, ini sebuah pendegradasian dari Pancasila. Ketika kita bicara tentang Trisila itu adalah seperti yang tadi disebutkan dalam RUU ini, begitu ya. Dan yang paling fatal adalah ketuhanan jadi ekasila. Yang ekasila itu substansinya adalah gotong royong. Trisila tadi kan tidak terlalu nampak betul semangat nilai norma dasar dari Pancasila. Nah, Pancasila adalah start fundamental norms begitu ya. Norma-norma yang fundamental negara. Tidak masuk lagi pada Trisila. Kan mestinya kalau Trisila itu kan misalnya kalau saya sebut kalau toh mau ini diperas, walaupun saya tidak suka, tidak setuju dengan istilah pemerasan Pancasila. Kalau itu bisa sebut misalnya Trisila menjadi Pancasila menjadi Trisila. Kan harusnya kan Trisila itu kalau kita sebut saja sebagai Trisila, pertama ketuhanan yang Maha Esa misalnya gitu. Yang kedua keadilan dalam konteks hukum dan dalam konteks kesejahteraan atau keekonomi. Yang ketiga adalah permusyawaratan perwakilan. Itu kan pemerasannya jelas konsisten gitu ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada keadilan dalam berhukum, dalam berekonomi, dan ada perumusan perwakilan. Baru itu jadi Trisila. Kalau Ekasilanya ya tinggal satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa begitu. Jadi kalau Trisila dan Ekasila versi RUU-HIP justru sangat menyimpang dari Pancasila itu sendiri. Jadi kalau kita terima ini, hemat saya ini ajaran Soekarno ini atau Soekarno akan sangat nampak kuat dalam RUU ini begitu. Yang notabene kita lihat dari sisi tadi Pak Rizal sangat bagus menjelaskan bahwa tidak bisa agama disetarakan dengan budaya. Tidak bisa agama sekedar dimaknai adalah sebagai spiritual begitu. Jadi hemat saya inilah sebuah sebuah fakta, sebuah bukti bahwa fase keempat itu adalah mereka berjuang melalui pengakuan hukum. Jadi RUU HIP terbit, maka langkah berikutnya adalah mungkin mengubah undang-undang parpol begitu, yang mengatakan bahwa satu di antaranya asas Pancasila, satu sebagai asas partai politik. Boleh jadi itu diubah, harus disesuaikan dengan RUU HIP gitu ya. Bahwa yang penting adalah gotong royong, kemanusiaan, kayak begitu-begitu, tidak dalam konteks ketuhanan. Kalau itu ada ketuhanan pun juga mungkin dimaknai sebagai kebudayaan. Jadi hemat saya ini sebuah langkah fakta gitu ya, yang tidak terbantahkan bahwa gerakan kebangkitan PKI ini sudah mulai nyata dan wajib dan sangat perlu diwaspadai begitu. Sedikit lagi Pak Yon, masih ada waktu sedikit, 1 menit aja, 2 menit lagi ada waktu.
Ya, masih ada, Pak. Ya, saya langsung aja pada kritisi saya terhadap RUU HIP dalam apa namanya dalam makalah saya atau paparan saya begini. Diterbitkannya undang-undang atau rancangan undang-undang HIP sebetulnya melanggar konsep yang disebut dengan materi muatan. Materi muatan Pancasila dan jabarannya bukan pada level undang-undang. Tapi levelnya adalah batang tubuh atau pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 atau paling rendah ketetapan MPR. Dia masa nggak bisa uraian Pancasila tadi dimasukkan dalam level undang-undang. Karena lagi-lagi ini melanggar sumber hukum material dari sebuah produk hukum begitu ya. Ini melanggar sesuatu yang sangat dasar dari teori hierarki begitu ya. Nah, jadi hemat saya kita harus pastikan bahwa ini melanggar gitu prinsip-prinsip pembentukan hukum undang-undang. Karena sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum material itu adalah perasaan, keyakinan dan pemikiran masyarakat, para ahli gitu ya, tentang apa yang seyogianya menjadi isi hukum gitu. Yang berlaku nanti di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini dilanggar keyakinan, perasaan, pemikiran masyarakat dilanggar oleh proses di DPR. Jadi DPR ini hemat saya sudah melakukan melakukan tindakan yang kita kenal dengan istilah legislatif dictatorship gitu ya, diktator oleh lembaga legislatif. Dalam konteks ini hemat saya DPR sudah dapat dikualifikasi sebagai dalam bahasa Belanda disebut onvoldoende gemotiveerd gitu ya, yaitu pertimbangan argumentasi yang sangat tidak beralasan, sangat tidak memadai begitu ya, untuk menjadikan sebuah undang-undang yang isinya tentang ideologi Pancasila. Dalam bahasa hukum ujungnya adalah ya sebagai resvaarkrachting gitu ya. Resvaarkrachting itu adalah sebuah pemaknaan perusakan, penodaan, pemerkosaan hukum gitu ya, yang ditampilkan oleh DPR dan pemerintah ketika ini dilahirkan. Penutup, Pak Yoyon sebagai penutup, maka kita perlu menguatkan keyakinan, kepercayaan terhadap setiap pengampau kepentingan bahwa komunisme dan PKI sudah menjadi ancaman yang sangat serius, sangat nyata terhadap hakikat dan nilai Pancasila. Saya kira ini sudah tidak diragukan, sudah tidak bisa lagi dibantah, gitu ya. Semua bukti-bukti sudah sangat terkonsolidasi begitu. Nah, oleh karena itu ujungnya adalah yuk kita membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan soliditas di antara umat Islam, tokoh-tokoh Islam, penggerak-penggerak Islam, anti-Islam untuk menolak RUU HIP ini. Mudah-mudahan paparan saya ini berguna, walaupun ini hanya catatan kaki saja, sebetulnya karena dagingnya, ruhnya sudah disampaikan oleh Pak Yono dan Pak Rizal. Tapi karena saya hanya diundang, saya mohon maaf kalau tidak berkenan dan tidak cukup untuk membantu pemahaman yang bagus dari Pak Yono dengan Pak Rizal. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.